Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Istana Naga Ilahi, di atas markas besar sekte. Seberkas cahaya keemasan yang besar membentang melintasi kehampaan, tampaknya panjangnya setidaknya 1.000.000 kaki, meliputi hampir setengah kehampaan di atas markas besar sekte tersebut. Itu memang Sutra Jinling. Aura mengerikan terpancar dari sosok di atas sutra emas, membentuk badai tak berujung yang menimbulkan angin kencang dan memenuhi udara dengan debu. Masing-masing figur tersebut dihiasi dengan burung phoenix yang tampak seperti manusia. Pakaian seperti itu hanya dimiliki oleh satu faksi di seluruh wilayah bintang kelas atas. Sekte Phoenix mungkin tidak berharga, tetapi merupakan simbol status. Setelah menghancurkan Istana Dao Agung, Su Han segera memerintahkan agar beberapa orang ditinggalkan untuk membersihkan kekacauan di sana, sementara sisanya menuju ke Istana Naga Ilahi. Wilayah selatan memang agak jauh dari wilayah timur, tetapi Jin Lingchou sangat cepat dan dikendalikan oleh Su Han. Dari menerima berita dari lelaki tua di Istana Naga Ilahi, hingga melaporkannya ke Zhou Mu, dan kemudian kemarahan Zhou Mu membawanya untuk menyelidiki dengan tetua Lin dan yang lainnya. Su Han dan yang lainnya telah tiba. Seperti yang diharapkan dari pasukan yang berada di peringkat 20 teratas bahkan di tepi zona level 7. Ling Xiao mendesah pelan, area yang ditempati markas sekte ini jauh lebih besar daripada Istana Dao Agung. Tentu saja, mereka dari Istana Naga Ilahi. Apa kau tidak lihat betapa sombongnya Tuan Istana Muda Zhou Kun sebelumnya? Sui mencibir, berbicara dengan nada sarkastis. Cek-cek, mereka bahkan belum mengaktifkan formasi besar sekte. Liu Yun terkekeh dan berkata, mata-mata dari Istana Naga Ilahi itu telah mengikuti kita selama ini. Istana Naga Ilahi pasti sudah menerima kabar bahwa kita menuju ke sini, tetapi mereka bahkan belum mengaktifkan formasi agung sekte mereka. Apakah mereka pikir kita tidak akan berperang dengan Istana Naga Ilahi? Atau mereka tidak menganggap kita serius dan berpikir tidak perlu mengaktifkan formasi agung sekte mereka? Sekte Phoenixku hanyalah sekte kecil yang baru berdiri. Di hadapan raksasa seperti Istana Naga Ilahi, sekte ini serapuh semut dan tak terkalahkan. Aktifkan formasi agung sekte ini membutuhkan kristal ilahi dalam jumlah besar. Tidak ada gunanya menyia-nyiakan kristal ilahi itu hanya karena kita. Hahaha. Kaisar Santian benar. Sekte Phoenix sangat lemah, mengapa membutuhkan formasi sekte besar? Kudengar Istana Naga Ilahi dijaga oleh ahli tingkat dewa kuno. Mereka mungkin bisa menghabisi kita dalam sekejap mata, kan? Untuk apa kita membutuhkan alam dewa kuno? Zhou Mu, penguasa Istana Naga Ilahi, bisa membunuh kita. Sebuah tangan. Tidak, seharusnya satu jari. Hahaha. Apa yang kalian katakan membuatku sangat takut. Banyak tawa sarkastis keluar dari Jin Lingchou, menyebabkan para pengikut Istana Naga Ilahi di bawah mengerutkan kening. Kedatangan Sekte Phoenix secara tiba-tiba adalah sesuatu yang tidak mereka antisipasi. Lagi pula, mengingat status mereka tidak tahu apa yang telah terjadi. Namun, tampaknya pasti ada dendam yang terlibat. Jika tidak, kebencian Sekte Phoenix tidak akan begitu kuat. Pada saat ini, di bagian paling depan Jin Lingchou, ada sebuah kursi sedan berwarna emas. Su Han sedang duduk di dalam kursi sedan. Meskipun dia tidak muncul secara langsung, dia menggunakan indera kedewaannya untuk mengamati setiap gerakan Istana Naga. Sudah hampir 3 menit, Su Han bergumam, Zhou Mu, bukankah seharusnya kamu keluar sekarang? Istana Naga Ilahi dijaga oleh seorang ahli alam dewa kuno. Menurut penyelidikan, meskipun ia hanya ahli alam dewa kuno bintang 1, membunuhnya tidaklah mudah. Zhou Kun memberikan pernyataan yang sangat bagus. Su Han tidak akan memulai perang dengan Istana Naga Ilahi hanya karena beberapa patah kata. Itu berarti banyak orang akan mati. Dari segi kekuatan keseluruhan, Sekte Phoenix tidak lebih lemah dari Istana Naga Ilahi. Namun, saat ini, Sekte Phoenix tidak memiliki ahli yang mampu membunuh ahli alam dewa kuno bintang 1 secara instan.
Oleh karena itu, begitu perang pecah, kemungkinan besar mereka akan menderita kerugian. Setiap orang yang berasal dari wilayah bintang tengah ini sangatlah berharga. Bagi Su-han, nyawa Zhou Kun sungguh tidak seberharga nyawa mereka. Akan tetapi, karena Sekte Phoenix ingin menegakkan kekuasaannya, hal itu masih harus datang. Sekalipun kita tidak bertindak hari ini, paling tidak kita harus menanam duri dalam hati Istana Naga Ilahi. Pada hari itu, di Istana Putri, di depan begitu banyak tokoh kuat, Zhou Kun mengejek Sekte Phoenix, tetapi Su-han tetap diam. Apakah masalah ini benar-benar berakhir di sana? Tentu saja tidak. Dia menahan diri karena menghormati Istana Putri, karena Istana Putri benar-benar ingin berteman dengan Sekte Phoenix. Kalau saja mereka benar-benar mengambil tindakan saat itu, niscaya hal itu akan merusak Istana Putri dan membuat pemilihan gadis suci tidak mungkin bisa dilanjutkan. Bila saatnya pantas untuk bersikap sopan, seseorang seharusnya bersikap sopan. Su-han bukan Zhou Kun. Zhou Kun menggigit seperti anjing gila, dan Su-han tidak bisa langsung membalas. Tapi sekarang, sudah saatnya memberitahu Zhou Kun konsekuensi menggigit orang tanpa pandang bulu. Istana Dao Agung hancur hanya dalam beberapa menit. Kau mungkin tidak menyangka, kan? Zhou Mu, jika kamu benar-benar sebodoh anakmu, maka aku akan menerimanya. Tapi kamu, jika kamu punya sedikit saja akal sehat, seharusnya tahu apa yang lebih penting. Nguung. Sekitar 5 menit kemudian, suara dengungan besar tiba-tiba datang dari pusat Istana Naga Ilahi. Segera setelah itu, nguung. Cahaya 7 warna yang kaya berubah menjadi pelangi panjang, terpancar dari dalam markas sekte tersebut. Cahaya ini membentuk jembatan lengkung, seperti pelangi, tidak terlalu dekat atau terlalu jauh, tepat pada waktunya untuk menyentuh Jin Lingchou dari Sekte Phoenix. Pada saat yang sama, wus wus wus, ratusan sosok melesat keluar dari markas sekte tersebut. Mereka berjalan perlahan di sepanjang jembatan pelangi menuju Jin Lingchou. Zhou Mu berada tepat di depan. Di kedua sisinya dan di belakangnya ada sekelompok penjaga dan tetua. Hanya dengan melihat bintang-bintang di antara alis mereka, orang dapat mengetahui bahwa orang-orang ini semua berada di alam dewa surgawi. Selain orang-orang ini, sisanya berada di alam dewa mendalam. Kepala istana dari Istana Naga Ilahi, 20 kultivator alam dewa surgawi, dan ratusan kultivator alam dewa mendalam tingkat tinggi semuanya muncul dari markas besar sekte pada saat yang sama. Sejujurnya, hal ini benar-benar memberi banyak muka pada Sekte Phoenix. Oh, apa yang dilakukan Istana Naga? Apa mereka mencoba mengintimidasi Sekte Phoenixku? Su-han tidak muncul, tetapi Ling Xiao di sampingnya mencibir, 20 ahli alam dewa surgawi, itu jauh lebih kuat daripada Istana Dao besar. Aura yang terpancar darimu sungguh menakutkan. Mendengar ini, semua orang dari Istana Naga Ilahi mengerutkan kening diam-diam. Wajah Zhou Mu berkedut hampir tak terlihat. Namun, mengingat Zhou Kun telah menyinggung Sekte Phoenix terlebih dahulu, dia merasa lega. Kurasa ini adalah Kaisar Surgawi pembunuh dewa dari Sekte Phoenix. Zhou Mu menangkupkan tangannya memberi salam dari jauh dan tersenyum, seperti yang diharapkan dari seorang jenius yang dianugerahi gelar oleh Master Sekte Su. Kau memang seorang yang sangat berbakat. Hehe, seseorang tidak boleh memukul wajah yang sedang tersenyum, jadi Ling Xiao tertawa terpaksa dan tidak mengejek Zhou Mu lebih jauh. Namun, Shen Li menatap Zhou Mu sejenak sebelum menyampaikan suaranya kepada yang lain. Dia adalah seorang kultivator tubuh. Sebelumnya, tak seorang pun memperhatikan, tetapi setelah mendengar pengingat Shen Li, mereka tak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah alis Zhou Mu. Itu adalah hamparan yang halus, tanpa satu pun bintang di dalamnya. Selain alam dewa kuno, yang dapat menyembunyikan bintang, hanya orang biasa dan kultivator tubuh yang tidak memiliki bintang. Sebagai penguasa Istana Naga Ilahi, bagaimana mungkin Zhou Mu hanya orang biasa? Zhou Mu, penguasa Istana Naga Ilahi, adalah seorang ahli puncak alam dewa surgawi. Konon, ia telah melangkah ke alam dewa kuno.
Ini adalah penyelidikan Sekte Phoenix terhadap Zhou Mu. Setidaknya akurat dalam hal tingkat kultivasi, tetapi mengabaikan tingkat kultivasi itu sendiri. Dia sebenarnya seorang kultivator tubuh. Bahkan dengan pola pikir Ling Xiao dan yang lainnya, mereka semua merasakan rasa hormat yang mendalam setelah mengetahui bahwa Zhou Mu adalah seorang kultivator tubuh. Bukan karena Zhou Mu begitu kuat, tetapi karena setiap kultivator tubuh yang dapat mencapai tingkat ini memiliki ketekunan yang luar biasa. Praktisi seni bela diri mungkin hanya perlu duduk bersila dan menyerap energi ilahi langit dan bumi, tetapi praktisi fisik harus menjalani berbagai jenis penempaan hampir siang dan malam. Dapat dikatakan bahwa kultivator seni bela diri menikmati pengalaman kultivasi yang sangat nyaman, tetapi kultivator tubuh tumbuh di tengah siksaan dan rasa sakit fisik yang konstan. Hampir semua orang di Sekte Phoenix, kecuali para penyihir, telah mengolah tubuh suci Kunpeng. Sifat unik dari metode kultivasi mereka memungkinkan mereka mengalami lebih sedikit penderitaan sambil mencapai tingkat kultivasi fisik yang sama seperti kultivator tubuh lainnya. Di sisi lain, Zhou Mu jelas tidak memiliki tubuh suci Kunpeng. Ia mencapai titik ini melalui latihan yang sungguh-sungguh dan keras. Tentu saja, meski orang mengaguminya, paling-paling mereka berhenti melontarkan komentar-komentar sarkastis. Perseteruan antara Zhou Kun dan Sekte Phoenix masih perlu diselesaikan. Departemen Inspeksi Sekte Phoenix tidak efisien dan perlu ditingkatkan di masa mendatang, Lian Yuze menyampaikan suaranya di tengah kerumunan. Ling Xiao dan yang lainnya tampak tidak terpengaruh, tetapi ekspresi di Tian tidak dapat menahan diri untuk sedikit berubah. Departemen Inspeksi adalah departemen yang baru didirikan oleh Sekte Phoenix, terpisah dari badan utama dan langsung di bawah yurisdiksi Su Han. Dalam hal pangkat, tidak lebih rendah dari 5 Korps Garda Ilahi Agung dan 3 Legiun Agung. Dalam hal status, bahkan lebih tinggi 1 tingkat. Menurut rencana Su Han, Departemen Inspeksi hanya akan memiliki 1 menteri, dan menteri itu adalah dirinya sendiri. Di bawah menteri ada inspektur, dan di bawah inspektur ada pengawas. Inspektur bertanggung jawab atas urusan internal dan memantau secara ketat tindakan anggota Sekte Phoenix. Para inspektur bertanggung jawab atas urusan eksternal, dan bila diperlukan, mereka akan melakukan yang terbaik untuk menyelidiki semua informasi yang diinginkan Su Han. Ketanyaannya, kedudukan inspektur dan pengawas itu serupa, tetapi dalam hal-hal tertentu, inspektur jelas setingkat lebih tinggi. Saat ini, Departemen Inspeksi hanya memiliki 1 inspektur pelaksana, Di Tian, dan 2 supervisor pelaksana, Ye Longhe dan Ye Longchen. Masing-masing memiliki lebih dari 100.000 petugas patroli di bawah komandonya. Sebelum pertemuan formal, Su Han belum menunjuk mereka sebagai inspektur dan pengawas sebenarnya. Menyelidiki tingkat kultivasi Zhou Mu secara alami berada di bawah tanggung jawab Di Tian, pejabat inspektur, dan tidak ada hubungannya dengan Ye Longhe dan Ye Longchen. Itulah sebabnya ekspresi Di Tian berubah. Ini salahku, Di Tian mengangguk. Departemen Inspeksi baru saja dibentuk, dan kendalinya atas berbagai hal belum terlalu detail. Saya tidak menyalahkan Anda, hanya mengingatkan Anda untuk tidak mengecewakan orang itu. Lian Yuze menunjuk ke arah kursi sedan. Di Tian langsung tersenyum kecut, penatua Lian terlalu banyak berpikir. Meskipun ketua sekte adalah menteri Departemen Inspeksi, dia seharusnya tidak punya waktu untuk mengurus hal-hal ini. Itulah mengapa tanggung jawabmu semakin besar, kata Lian Yuze dengan suara berat. Ekspresi Di Tian berubah serius. Saya mengerti. Ini hanya insiden kecil. Para anggota Sekte Phoenix berbisik-bisik di antara mereka sendiri, sementara Zhou Mu dan yang lainnya berdiri di hadapan mereka dengan senyum di wajah mereka. Seperti yang diharapkan dari seorang kultivator tubuh, dia memiliki banyak kesabaran dan tidak sombong dan angkuh seperti yang dibayangkan, seolah-olah dia merasa diabaikan oleh Sekte Phoenix. Jika memungkinkan, aku ingin meminta Master Sekte Su untuk menunjukkan dirinya. Zhou Mu tersenyum dan berkata, tamu selalu diterima. Terlepas dari alasan Sekte Phoenix datang ke Istana Naga Ilahi hari ini,
pada akhirnya, berdiri di sini merupakan tanda ketidakhormatan dari Istana Naga Ilahi kami. Bagaimana kalau kalian semua pindah dan duduk di Istana Naga Ilahi kami? Bagaimana pendapatmu, Ketua Sekte Su? Su-han tidak menjawab, tetapi Ditian melangkah maju. Saya punya pertanyaan yang perlu saya tanyakan kepada Kepala Istana Zhou. Siapa kamu? Tanya Zhou Mu. Sekte Phoenix, Inspektur Pelaksana, adalah Kaisar Ditian, kata Ditian. Inspektur, Zhou Mu mengerutkan kening diam-diam, tetapi masih tersenyum di permukaan. Jelas, menurut pandangannya, agak prematur bagi Sekte Phoenix untuk mendirikan inspektorat segera setelah didirikan. Akan tetapi, Sekte Phoenix bukanlah satu-satunya sekte yang telah mendirikan Departemen Inspeksi. Setiap inspektur memegang posisi yang sangat penting dalam sekte mereka masing-masing. Mereka bukan hanya senjata tertajam sekte mereka, tetapi juga tokoh-tokoh tingkat tinggi yang berpengaruh. Karena itu, Zhou Mu tidak memandang rendah Ditian. Jadi itu inspektur kekaisaran. Zhou Mu tersenyum dan bertanya, apa yang ingin ditanyakan inspektur kekaisaran? Ditian menatap Zhou Mu sejenak, dan akhirnya berkata perlahan, ketika Sekte Phoenix dan Istana Dao Agung bertarung sebelumnya, apakah Istana Naga Ilahi pernah mempertimbangkan untuk mendukung Istana Dao Agung? Mendengar ini, jantung Zhou Mu mulai berdebar kencang. Tokoh-tokoh kuat dari Istana Naga Ilahi di belakangnya saling bertukar pandang, mata mereka dipenuhi keterkejutan. Tidak heran dia terpilih sebagai inspektur. Zhou Mu diam-diam tersentak. Mulai saat ini, dia benar-benar tidak berani meremehkan Ditian. Sebelumnya, Zhou Mu dan putranya, Zhou Kun, memang pernah membahas rencana menikam Sekte Phoenix dari belakang, dan kabar tersebut telah disampaikan kepada para petinggi Istana Naga Ilahi. Namun, operasi tersebut akhirnya dibatalkan di menit-menit terakhir karena Istana Dao Agung telah hancur. Pengamatan mendalam Ditian dengan jelas mengungkap pemahamannya tentang pola pikir dan modus operandi Istana Naga Ilahi, yang bukan merupakan kabar baik bagi Zhou Mu. Zhou Mu menghela napas lega dan tersenyum, inspektur terlalu memikirkannya. Tidak ada permusuhan antara Istana Naga Ilahi dan Sekte Phoenix, jadi mengapa mereka menyerang Sekte Phoenix tanpa alasan? Ya, Ditian tersenyum dan berkata, kalau begitu, Sekte Phoenixku bisa tenang. Lagi pula, Istana Naga Ilahi memang cukup kuat. Kau menyanjungku, kata Zhou Mu sambil tertawa kering. Sudah lama sekali, dan Master Sekte Su masih menolak untuk menunjukkan dirinya. Tepat pada saat itu, seorang lelaki tua di sebelah Zhou Mu tiba-tiba berbicara, sungguh sikap yang penting. Ekspresi Zhou Mu berubah. Entah benar atau tidak, ia langsung berbalik dan berteriak, diam. Master Sekte Su berada di bawah kekuatan dewa, bagaimana mungkin kau berharap bisa bertemu dengannya dengan mudah? Orang tua itu ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi perintah Zhou Mu memaksanya menelannya kembali. Tuan Istana Zhou telah mencapai tingkat seperti itu melalui kultivasi tubuh. Kami menghormati Anda sebagai orang yang luar biasa, jadi kami tidak akan mencemooh Anda lagi. Lian Yuze melirik lelaki tua itu dan berkata dengan acuh tak acuh, tapi kau benar-benar harus mengatur anak buahmu. Penatua Lian benar. Zhou Mu mengangguk dan membungkuk, seolah-olah menempatkan dirinya pada posisi serendah mungkin. Dia secara alami mengenali tetua pertama Sekte Phoenix. Meskipun Lian Yuze tidak pernah bergerak, tidak ada tanda bintang di alisnya. Apa yang bisa kita simpulkan dari hal ini? Dia bukan seorang biarawan, karena dia bukan seorang kultivator, namun memegang jabatan sebagai tetua pertama Sekte Phoenix. Tingkat kultivasi Lian Yuze cukup jelas. Tukang sulap. Terlebih lagi, menurut informasi yang diperoleh Istana Naga Ilahi, Lian Yuze ini sebenarnya adalah seorang ahli nujum tingkat tinggi. Dalam hal status, pemanggil penyihir dan ahli nujum kurang lebih sama. Akan tetapi, dalam hal kelangkaan, ahli nujum jelas lebih langka lagi. Selain itu, mereka bukan hanya langka. Bahkan di antara semua penyihir di Sekte Phoenix,
hanya ada sekitar 300 penyihir ahli nujum secara total. Dari perspektif ini, istilah langka tidak lagi cukup untuk menggambarkan ahli nujum setingkat Archmage, sebaliknya, seharusnya digambarkan sebagai mengerikan. Hanya dialah yang bisa memengaruhi perang berskala kecil. Kaisar Dewa Perang Xuan Yuan Qiong, Kaisar Pembunuh Dewa Ling Xiao, Kaisar Dewa Berbulu Ye Xiao Fei, Master Pedang Tunggal Xin Leng. Sekte Phoenix benar-benar melahirkan banyak sekali individu berbakat. Zhou Mu tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah tandu, seolah tatapannya dapat menembus tirai dan melihat Su Han. Seperti yang diharapkan dari Kaisar Naga Iblis kuno, standarnya sangat tinggi. Kami hanya merekrut sekelompok kultivator biasa, sementara dia merekrut para jenius satu persatu. Setelah pertempuran di Istana Dao Besar, Zhou Mu telah mencapai pemahaman yang lengkap. Jangan tertipu oleh fakta bahwa tidak ada satupun ahli alam dewa surgawi sejati di Sekte Phoenix saat ini, potensi mereka tidak terbatas. Para jenius yang baru saja disebutkannya pasti akan menjadi pakar terkemuka di wilayah bintang tingkat atas, atau bahkan seluruh Bima Sakti, begitu mereka dewasa. Orang-orang ini ada di atas. Di antara golongan menengah ada para penyihir yang menakutkan. Di kelas bawah, apakah Sekte Phoenix memiliki level yang lebih rendah? Dalam setiap pertempuran, Sekte Phoenix selalu menyelesaikan situasi dengan kecepatan kilat. Kita tidak pernah benar-benar melihat anggota yang disebut tingkat rendah ini bergerak. Memercikkan, tirai dibuka, dan sesosok berpakaian putih melangkah keluar dari kursi sedan. Seketika semua mata tertuju padanya. Pemimpin Sekte Su, akhirnya kau menunjukkan dirimu. Zhou Mu tersenyum kecut. Hanya selemparan kursi sedan saja. Ketua Istana Zhou, tolong jangan bicara tentang sekte kami seolah-olah kami begitu agung dan perkasa, kata Su Han dengan tenang. Zhou Mu tidak banyak bicara tentang masalah itu, tetapi melambaikan tangannya dan berkata, bagaimana kalau kita pergi ke aula utama untuk berbicara? Tidak perlu. Su Han melirik kerumunan di Istana Naga Ilahi dan menggelengkan kepalanya sedikit, berkata, orang yang ingin kutemui tidak keluar. Oh, Zhou Mu berpura-pura tidak tahu, aku ingin tahu siapa yang ingin ditemui pemimpin Sekte Su. Apakah kepala Istana Zhou begitu tidak peduli dengan dunia? Sui mencibir, tidak ada permusuhan antara Istana Naga Ilahi dan Sekte Phoenix. Satu-satunya orang yang membuat Sekte Phoenix kita datang dengan cara yang begitu megah hanyalah satu orang. Kepala Istana Zhou bahkan tidak tahu siapa orangnya. Pemilihan gadis suci Istana Putri sudah selesai beberapa hari ini, kan? Uhuk-uhuk, menyadari ia tak sanggup lagi berpura-pura, Zhou Mu terbatuk 2 kali dan berkata, saya dengar putra saya, Zhou Kun, telah berbicara tidak sopan kepada Sekte Phoenix di Istana Putri. Namun, saya mohon pengertian Anda bahwa putra pemberontak ini masih muda dan belum dewasa. Jika ia telah menyinggung siapapun, saya harap pemimpin Sekte Su akan memaafkannya. Kata-kata kepala Istana Zhou agak menggelikan. Putramu, Zhou Kun, sudah menjadi kultivator alam ilahi. Meskipun tingkat kultivasinya rata-rata, untuk mencapai alam ilahi, dia pasti sudah hidup setidaknya lebih dari 100.000 tahun. Bagaimana bisa kau bilang dia masih muda? Kepala Istana Zhou benar-benar memanjakan putra ini. Sui langsung membalas. Zhou Mu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kecut, tetapi tidak menjawab. Lian Yuze angkat bicara, saat pemilihan putri suci Istana Putri, Zhou Kun, di hadapan banyak orang, merasa Sekte Phoenixku tidak layak duduk di sana dan ingin mengusir Sekte Phoenixku. Ia bahkan sampai mengajukan ide aneh untuk mengangkat tangan sebagai tanda pemungutan suara. Apakah kepala Istana Zhou berpikir ini hanya yang kau sebut ketidaksopanan? Mendengar ini, ekspresi Zhou Mu berubah, dan dia tidak bisa menahan cemberut. Apa yang diceritakan Zhou Kun kepadanya hanyalah konflik dengan Sekte Phoenix saat mereka pertama kali tiba di Istana Putri. Dia belum pernah mendengar Zhou Kun menyebutkan masalah angkat tangan ini. Mereka awalnya berencana untuk bertanya pada Tetua Lin dan yang lainnya,
Tetapi tiba-tiba Sekte Phoenix sudah datang, jadi masalah itu dikesampingkan untuk sementara. Kemarahan memuncak dalam dirinya, dan Zhou Kun menoleh untuk melihat lelaki tua yang berbicara sebelumnya. Ternyata itu adalah Tetua Lin, yang menemani Zhou Kun ke Istana Putri. "Benarkah?" tanya Zhou Mu dengan suara rendah. "Kepala istana, jangan percaya omong kosong mereka, mereka hanya menyebarkan kebohongan." Tetua Lin membalas, kali ini giliran anggota Sekte Phoenix yang terkejut. Banyak sekali orang yang menonton saat itu, dan mereka tidak semuanya mati. Kenapa kamu tidak mau mengakuinya? Orang-orang di Istana Naga Ilahi benar-benar membuat kami terkesan, kata Lian Yuze tak percaya. Zhou Mu kemudian menoleh ke Tetua Lin dan bertanya, "Saya akan bertanya sekali lagi, apakah ini benar?" "Tidak. Sungguh tidak," kata Tetua Lin dengan tegas. Zhou Mu lalu menatap yang lain, yang semuanya telah pergi ke Istana Putri bersama Zhou Kun. Tetapi orang-orang ini semua menundukkan kepala dan tampaknya tidak ingin menjawab. Hal ini membuat Zhou Mu mengerutkan kening lebih dalam. Kalau memang begitu, kenapa mereka tidak memberitahuku? Kenapa mereka harus merahasiakannya dari Zhou Kun? Apakah ini berarti bahwa di dalam hati mereka, status Zhou Kun sudah lebih tinggi dari status mereka sendiri? Itu tidak mungkin. Mengambil napas dalam-dalam, Zhou Mu menoleh dan berkata, "Aku percaya pada mereka." Hahaha. Lian Yuze tak kuasa menahan tawa. "Tuan Istana Zhou benar-benar perlu membersihkan sekte Anda. Sekte Anda sudah disusupi sampai berlubang-lubang, tapi Anda masih saja tidak menyadarinya, dan mengatakan Anda percaya omong kosong mereka." Mendengar ini, ekspresi Zhou Mu berubah, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Karena Tuan Istana Zhou sangat mempercayai mereka, maka lihatlah ini. Begitu Lian Yuze selesai berbicara, dia melambaikan tangannya, dan kristal memori segera dikeluarkan. Bas, layar muncul di kehampaan, dan Zhou Mu melihat penampilan Zhou Kun di Istana Putri dengan jelas. Dia benar-benar tercengang. Anak pemberontak itu, bagaimana dia bisa begitu sombong? Sekalipun dia memandang rendah Sekte Phoenix, dia seharusnya tidak menyinggung mereka sebegitu buruknya. Yang paling penting, meskipun ini benar-benar terjadi, Penatua Lin dan yang lainnya bersikeras merahasiakannya dari Zhou Kun, di mana mereka menempatkan otoritasnya sebagai kepala kuil. Kalian benar-benar menggunakan cara tercela seperti itu. Sungguh tercela. Penatua Lin sangat marah dan malu ketika rencananya terbongkar. Bes, Zhou Mu tiba-tiba berbalik, matanya bagaikan mata binatang buas, dan menuangkan kekuatan mengerikan itu ke tangan kanannya, mencengkeram Tetua Lin dengan satu gerakan cepat. "Mengapa?" Zhou Mu berkata dengan muram, "Kenapa kau menyembunyikan ini dariku? Apa kau pikir kau bisa menyembunyikannya dariku? Atau kau pikir aku memang sebodoh itu?" Penatua Lin terkejut dan segera berkata, Tuan Istana Muda melakukannya tanpa sengaja. Itu hanya masalah kecil, dan kita sudah memberi Sekte Phoenix jalan keluar. Siapa sangka mereka akan membuat keributan seperti itu. Kita semua melakukan ini demi kebaikan Tuan Istana Muda, dan demi kebaikan Istana Naga Ilahi. Kekuatan suci pemimpin sekte itu luar biasa. Bagaimana mungkin Zhou Kun dibiarkan memprovokasi dia sesuka hati? Jika kau benar-benar peduli dengan Istana Naga Ilahi, kau seharusnya tidak melindungi Zhou Kun. Lian Yuze mencibir, "Kepala istana, bawahanmu sangat setia kepada Istana Naga Ilahi, sebagaimana yang dapat dibuktikan oleh surga," teriak Tetua Lin dengan suara sedih. "Entah aku sedih atau tidak, aku tidak tahu, tetapi yang jelas aku takut." Dia benar-benar takut kalau Zhou Mu akan membunuhnya dalam keadaan marah, karena temperamen dan kekuatan Zhou Mu memungkinkan dia melakukan hal itu. Su Han menyaksikan adegan ini dengan tenang tanpa bersuara. Zhou Mu menatap Tetua Lin cukup lama sebelum akhirnya menahan niat membunuhnya dan menyingkirkannya. "Aku akan menghukummu setelah masa jabatanmu berakhir. Untuk saat ini, prioritasmu adalah menerima pemimpin Sekte Su." Zhou Mu menarik napas dalam-dalam,
menoleh ke Su Han, mengepalkan tangannya, dan berkata, Master Sekte Su, putraku yang pemberontak, Zhou Kun, sungguh arogan dan angkuh, berani memprovokasimu. Aku benar-benar tidak tahu apa-apa tentang masalah ini. Tapi sekarang setelah semuanya terjadi, tidak ada jalan untuk kembali. Aku hanya bisa meminta maaf kepada Master Sekte Su atas nama bajingan itu. Jika Anda melakukan kesalahan, Anda harus berani bertanggung jawab. Su Han berkata dengan tenang, dia menghina sekte saya, mengapa Anda harus meminta maaf? Ekspresi wajah Zhou Mu sedikit berubah. Tuan Istana Zhou, setelah mengatakan begitu banyak, aku tidak ingin membuang waktu lagi. Setelah berpikir sejenak, Su Han berkata, biarkan Zhou Kun keluar dan meminta maaf kepada Sekte Phoenixku. Juga, umumkan ke tepi area tingkat ke-7 bahwa mulai sekarang, dia bukan lagi musuh Sekte Phoenixku dan harus mengalah ketika melihatnya. Setelah itu, kita bisa mengakhiri masalah ini. Mendengar ini, Zhou Mu tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening secara diam-diam. Membuat Zhou Kun meminta maaf tidak masalah, itu tidak akan menyakitinya atau menyebabkan kerugian berarti baginya. Lalu, haruskah kita menghindari Sekte Phoenix di masa depan? Dan tidak pernah bermusuhan dengan Sekte Phoenix lagi. Masalah ini mungkin akan cukup sulit. Bukan karena Zhou Mu bersikeras menentang Sekte Phoenix, masalah utamanya adalah bahwa kekuatan di belakang Istana Naga Ilahi memang berada di pihak yang berlawanan dengan Sekte Phoenix. Ini sudah menjadi rahasia umum. Jika Zhou Kun benar-benar mengumumkan di tepi zona tingkat ke-7 bahwa ia tidak akan lagi menentang Sekte Phoenix, bagaimana dengan kekuatan di belakang mereka? Meskipun Zhou Kun lah yang meminta maaf dan mengumumkannya kepada dunia, sebagai putra tunggal Zhou Mu dan calon Tuan Muda Istana Naga Ilahi, statusnya setara dengan mewakili seluruh Istana Naga Ilahi. Meskipun Sekte Phoenix tentu saja tidak lemah, pada akhirnya ia hanya efektif di tepi zona tingkat ke-7. Jika Istana Naga menyinggung kekuatan di balik masalah ini, jelas itu akan menjadi usulan yang merugikan. Su Han ini mendorongku ke arah Sekte Phoenix, pikir Zhou Mu dalam hati. Tidak pernah menjadi musuh Sekte Phoenix sama saja dengan berdiri di pihak Sekte Phoenix, kan? Jika memang begitu, Istana Naga Ilahi pasti akan terperangkap dalam pusaran ombak. Akankah Istana Naga Ilahiku mengikuti jejak Istana Putri? Zhou Mu mengepalkan tinjunya diam-diam. Dia sudah menerima beritanya. Sejak Sekte Phoenix diundang untuk berpartisipasi dalam pemilihan gadis suci Istana Putri, banyak kekuatan menjadi bermusuhan terhadap Istana Putri. Secara khusus, setelah Sekte Phoenix memberikan mahar sebesar 100 miliar kristal suci kepada Istana Putri, banyak kekuatan mulai meyakini adanya hubungan antara Istana Putri dan Sekte Phoenix. Jaringan hubungan yang Yan Yun bangun dengan susah payah selama bertahun-tahun tampaknya runtuh dalam semalam. Seluruh Istana Putri menjadi sasaran kemarahan semua orang. Namun, karena masalah dengan Sekte Phoenix, belum ada kekuatan yang mengambil tindakan terhadap Istana Putri. Namun, tidak dapat disangkal bahwa jika Sekte Phoenix runtuh, Istana Putri pasti akan hancur pada gelombang berikutnya. Semua ini terjadi karena kesalahan sesaat Yan Yun dalam pengambilan keputusan. Istana Yunwang, Istana Baihua, Istana Daming, Istana Jingan. Zhou Mu bergumam pada dirinya sendiri, sedikit rasa perjuangan dan keraguan muncul dalam dirinya. Jika Sekte Phoenix tidak menghancurkan Istana Dao Agung, dia akan langsung menolak Su Han tanpa ragu sedikit pun. Namun, dalam pertempuran di Istana Dao Agung, Sekte Phoenix menunjukkan potensi yang tak terlukiskan dan mengerikan. Zhou Mu hampir tidak dapat membayangkan tingkat apa yang akan dicapai Sekte Phoenix jika benar-benar berkembang. Dalam pikirannya, dia memperhitungkan latar belakang kedua belah pihak. Pada akhirnya, Sekte Phoenix tetap tidak diuntungkan. Karena di atas semua kekuatan ini, ada juga Star Alliance. Itulah raksasa yang terkuat. Itu pilihan yang sulit. Zhou Mu meraung dalam hati, benda sialan itu. Beraninya dia membuatku dalam bencana besar seperti ini. Bahkan jika kau benar-benar tidak peduli dengan Sekte Phoenix,
kau tidak perlu menyinggung mereka sebegitu parahnya. Wus, embusan angin bertiup lewat. Di atas sutra emas, Su Han berdiri dengan kedua tangannya di belakang punggungnya. Angin meniup pakaiannya, membuatnya berkibar. Gejolak batin Zhou Mu tampak jelas di wajahnya. Dia bisa melihatnya dengan jelas. Su Han sudah menduga apa yang dipikirkan lelaki itu. Dia menempatkan Zhou Mu dalam posisi sulit. Para anggota Sekte Phoenix selalu mengatakan bahwa dirinya sangat suci dan tidak dapat diganggu-gugat, tetapi Su Han tidak pernah merasa bahwa dirinya lebih unggul dari orang lain. Tapi ada satu hal yang dikatakan Lian Yuze yang benar. Bagaimanapun, aku adalah ketua suatu sekte. Jika dilakukan secara pribadi, itu bukan masalah besar, tetapi di Istana Putri, di depan begitu banyak orang, Zhou Kun mencemoohnya dan Sekte Phoenix secara ekstrim. Masalah ini mungkin telah menyebar ke seluruh wilayah bintang atas, dan hanya orang seperti Zhou Mu, yang hanya tahu cara berkultivasi, yang tidak menyadarinya. Mengesampingkan statusnya sebagai tuan muda, Zhou Mu hanyalah seorang kultivator biasa di alam dewa sejati bintang 7, bahkan tidak dianggap sebagai orang kuat di domain bintang atas. Apa haknya untuk mengejek dirinya sendiri? Karena Anda sudah melakukannya, Anda harus menerima konsekuensinya. Bahkan konsekuensinya kemungkinan besar akan ditanggung oleh seluruh istana naga ilahi. Setelah waktu yang tidak diketahui, kesabaran Su Han akhirnya menipis. Tuan Istana Zhou, dia berkata, apakah sesulit itu untuk sekadar meminta Tuan Muda Zhou keluar dan meminta maaf? Zhou Mu mengangkat kepalanya dan berkata dengan suara rendah, permintaan maaf tentu saja mungkin, tetapi ada beberapa hal yang kita berdua tahu. Situasi saat ini sangat tidak menguntungkan bagi Sekte Phoenix, dan aku tidak ingin terlibat dalam kekacauan ini. Su Han menyipitkan matanya. Dia berkata, apakah yang dimaksud oleh Tuan Istana Zhou adalah bahwa semua kesalahan Tuan Muda Zhou dapat dibenarkan? Tidak. Jangan sampai kedua hal ini tertukar. Zhou Mu menggertakkan giginya dan berkata, permintaan maaf boleh saja, tapi hanya sebatas permintaan maaf. Hahaha. Su Han tertawa terbahak-bahak, jika permintaan maaf itu berguna, mengapa begitu banyak orang mati? Medan bintang superior ini tidak seperti dunia fana, tidak ada hukum yang kuat. Tapi karena Zhou Kun berani melakukannya, maka kau, Zhou Mu, harus menanggung akibatnya untuknya. Kau ingin menjadi pelacur dan juga ingin memiliki citra yang baik. Kau, kepala istana Zhou, benar-benar seorang pemimpi, bukan? Zhou Mu mengerutkan kening dalam-dalam. Nada bicara Su Han membuatnya kesal. Pemimpin Sekte Su, ini hanya beberapa kata yang tidak berbahaya, tidak merugikanmu sama sekali. Kenapa kau begitu agresif? Memang benar Kunir melakukan kesalahan, aku bisa membuatnya datang dan meminta maaf padamu, tapi apa hakmu untuk menghancurkan istana naga ilahiku? Zhou Kunlah yang pantas mati. Apa kau masih merasa benar? Tanya Ling Xiao dengan marah. Diam. Zhou Mu tiba-tiba berteriak, saya sedang berbicara dengan pemimpin sekte Anda. Apa hak Anda untuk menyela? Mendengar ini, seluruh sekte Phoenix tercengang. Minggu ini, Mu telah sepenuhnya melepaskan semua kepura-puraan sopan santun. Dulu dia sopan banget, tapi sekarang dia jadi galak banget. Dia munafik banget. Sejak aku tiba di Sekte Phoenix hingga sekarang, sudah sekitar 15 menit. Su Han menatap Zhou Mu dan berkata perlahan, kupikir akan ada hasil yang sempurna dalam 1/4 jam, tapi ternyata aku terlalu memikirkannya. Cukup omong kosongnya. Kata Zhou Mu, kebanyakan kultivator tubuh mudah marah, dan Zhou Mu tidak terkecuali. Dia berkata dengan tidak sabar, kalau kau setuju, biarkan Zhou Kun keluar dan meminta maaf padamu. Dulu dia menghinamu di depan banyak orang, dan sekarang dia meminta maaf padamu di depan banyak orang, jadi impas. Tapi selain permintaan maaf, kau sama sekali tidak bisa mengharapkanku melakukan sesuatu yang keterlaluan terhadap istana naga ilahi. Sudahlah. Su Han menggelengkan kepalanya dan terkekeh, kata-kata Tuan Muda Zhou sangat berharga,
bagaimana mungkin aku berani memintanya keluar dan meminta maaf?" Begitu dia selesai berbicara, Su Han berbalik dan melangkah ke kursi sedan. "Ayo berangkat dan kembali ke klan." "Bes." Sutra emas itu naik perlahan, seakan hendak pergi. Meskipun Zhou Mu tampak tidak sabar, dia jelas tidak sepenuhnya tanpa rasa takut terhadap Sekte Phoenix. Melihat Su Han dan yang lainnya hendak pergi, tanpa mengucapkan sepatah kata pun yang kasar, Zhou Mu tidak dapat menahan perasaan sedikit gelisah. Dia berteriak, "Pemimpin Sekte Su, apa sebenarnya yang kau inginkan?" "Istana Naga Ilahiku selalu netral dan tidak berniat memulai perang. Jika kau bisa menemukan solusi yang memuaskan kedua belah pihak, bukan tidak mungkin untuk membahasnya. Sebaiknya aku merepotkan Tuan Istana Zhou untuk memikirkannya di rumah." Suara Su Han terdengar dari dalam tandu. "Kau benar-benar ingin memulai perang?" Zhou Mu mengepalkan tangannya dengan cemas. "Huf." Pada saat itu, dengusan dingin yang dahsyat, membawa tekanan luar biasa, tiba-tiba bergema dari suatu titik di kehampaan. Patah. Seperti suara guntur, saat dengusan dingin itu diucapkan, kekosongan itu tampak retak seperti kaca, dengan retakan kecil yang tak terhitung jumlahnya muncul sebelum hancur berkeping-keping. Melihat ini, anggota Sekte Phoenix juga berhenti dan melihat ke arah kehampaan. Su Han tetap duduk di dalam tandu, tidak muncul secara langsung. Para murid Istana Naga Ilahi di bawah, yang ekspresinya awalnya serius, kini dipenuhi dengan kegembiraan luar biasa. Karena mereka telah melihat dua sosok muncul dari kekosongan yang hancur. Seorang pria tua dan seorang pria muda. Pria tua itu berambut abu-abu, tetapi tubuhnya tegap. Ia mengenakan pakaian abu-abu dan memancarkan keanggunan yang tak tertandingi. Dia jelas berdiri di kehampaan, memancarkan tekanan yang sangat padat dan mengerikan, namun tidak ada sedikit pun jejak auranya sendiri di sekitarnya. Terlebih lagi, area di antara kedua alisnya benar-benar mulus, tanpa satu pun bintang yang terlihat. Adapun pemuda itu Zhou Kun. Zhou Mu menatap lelaki tua itu dan tanpa sadar bertanya, "Kakek?" Begitu selesai bicara, dia menatap Zhou Kun di samping lelaki tua itu dan berkata dengan marah, "Bajingan, kau benar-benar membawa kakek buyutmu keluar. Apa kau tidak tahu dia sedang menyendiri?" Zhou Kun mundur dan tidak mengatakan apapun. Orang tua itu mencibir, "Jika aku tidak keluar dari pengasingan, bukankah kau akan benar-benar mempermalukan Istana Naga Ilahi?" "Aku," Zhou Mu ingin menjelaskan. "Baiklah." Lelaki tua itu menyela, berteriak, "Tuan Istana Naga Ilahi yang bermartabat, seorang kultivator tubuh dengan satu kaki sudah berada di alam dewa kuno, begitu rendah hati dan tunduk di hadapan kekuatan yang lemah. Jika bukan karena darahku masih mengalir di nadimu, aku pasti sudah menamparmu sampai mati sejak lama. Kakek, ini bukan seperti yang kau pikirkan. Masih berani bicara? Keluar dari sini!" teriak lelaki tua itu. Ekspresi wajah Zhou Mu berubah, dan akhirnya dia memelototi Zhou Kun dengan tajam sebelum menutup mulutnya. Jelas, Zhou Kun sangat mengenal ayahnya. Dia mengantisipasi bahwa Zhou Mu mungkin akan membuatnya meminta maaf atau bahkan menghukumnya. Jadi selama konfrontasi antara Zhou Mu dan Su Han, dia memutuskan untuk pergi ke tempat terpencil lelaki tua itu dan membangunkannya. Memintanya untuk meminta maaf kepada Zhou Kun. Bagaimana mungkin? Kalau saja mereka benar-benar bisa meminta maaf dengan sukarela, mereka tidak akan bersikap sombong hingga menyinggung Sekte Phoenix sejak awal. Lagi pula, dengan adanya leluhur agung, apa yang bisa dilakukan Sekte Phoenix bahkan jika mereka tidak meminta maaf? Kakek buyutku mungkin lebih memanjakanku daripada ayahku. Pertunjukan yang luar biasa. Tepat saat itu, suara Su Han terdengar dari dalam kursi tandu. Itu adalah sesuatu yang bisa diselesaikan hanya dengan sepatah kata, tapi kau bersikeras mengungkit alam dewa kuno. Hari ini, aku benar-benar menyaksikan kekuatan Istana Naga Ilahi. Menarik sekali bersikap sarkastik dan sinis seperti itu. Cibir lelaki tua itu. Dia adalah Zhou Yuanshan, satu-satunya ahli alam dewa kuno di Istana Naga Ilahi.
Pada saat yang sama, ia juga merupakan kakek Zhou Mu dan kakek buyut Zhou Kun, yaitu kakek buyutnya. Alam dewa kuno memancarkan kekuatan yang luar biasa. Mungkin disengaja, tetapi sejak dia keluar, kekosongan di sekitarnya terus bergetar. Saat dia berbicara, setiap kata yang diucapkannya tampaknya menghancurkan kehampaan. Aku sudah menampakkan diri, mengapa kau tidak keluar dan memberi penghormatan? Teriak Zhou Yuanshan lagi. Salam. Tirai pun terbuka, dan Suhan melangkah keluar dari kursi tandu. Dia berdiri tegak, mendongak dan menatap Zhou Yuanshan, wajahnya tidak menunjukkan rasa takut. Aku adalah yang mulia agung patroli surgawi saat ini. Hanya karena kau seorang kultivator alam dewa kuno, akulah yang seharusnya memberi hormat kepadamu. Kalau tidak, bukankah seharusnya kau yang memberi hormat? Anggota Sekte Phoenix akhirnya mengerti mengapa Zhou Kun begitu arogan. Jika dewa-dewa zaman dulu saja begitu bodoh dalam hal gambaran yang lebih besar, bagaimana mungkin mereka bisa mengajarkan sopan santun kepada para junior? Kalau balok atas bengkok, balok bawah juga bengkok. Lancang. Zhou Yuanshan berteriak, dalam situasi saat ini, apakah kau benar-benar berpikir gelar, yang mulia agung patroli surgawi, begitu berguna? Di bawah dewa kuno, semuanya hanyalah semut. Dum, dum, dum. Begitu dia selesai berbicara, kekosongan di sekitarnya hancur sekali lagi, dan jejak-jejak gelap perlahan-lahan mendekati Suhan. Kau tak perlu menakutiku seperti itu. Kultivator alam dewa kuno bukanlah hal baru bagiku. Suhan mencibir. Begitu dia mengatakan ini, tanda gelap yang perlahan mendekat itu jelas berhenti. Wajah Zhou Yuanshan berubah pucat lalu ungu, dan sikapnya yang mengesankan tidak sekuat sebelumnya. Ya, siapa Suhan? Di kehidupan sebelumnya, berapa banyak dewa kuno yang mati di tangannya saat ia mencapai alam dominator? Dalam kehidupan ini, 2 dewa kuno puncak dan 1 dewa setengah telah mati di tangannya. Kultivator biasa adalah satu hal, tetapi bagi Suhan, bagaimana mungkin dia takut dengan tekanan seorang kultivator alam dewa kuno? Bahkan jika itu adalah kekuatan suci sejati, dia mungkin tidak akan takut. Suhan. Setelah hening sejenak, Zhou Yuanshan berkata, Istana Naga Ilahi bukanlah sampah seperti Istana Dao Agung, yang bisa kau bunuh atau hancurkan sesuka hati. Ini hanya beberapa kata yang tidak berbahaya, lebih baik jangan menyimpan dendam, karena itu tidak akan bermanfaat bagimu. Aku datang ke sini hanya untuk mengingatkanmu, berhati-hatilah. Terima kasih banyak. Suhan berbalik dan kembali ke kursi sedan. Semoga Istana Naga Ilahi tidak menyesali keputusan hari ini. Begitu dia selesai berbicara, Jin Lingzhou melayang ke langit. Melihat kepergian sosok Sekte Phoenix, mata Zhou Yuanshan perlahan tenggelam dalam pikiran mendalam. Zhou Mu berdiri tidak jauh darinya, ekspresinya terkadang santai, terkadang mengerutkan kening, dan tidak jelas apa yang sedang dipikirkannya. Hanya Zhou Kun yang memiliki senyum dingin di bibirnya, merasa sangat senang dengan dirinya sendiri. Mau melawan aku? Kamu masih terlalu hijau. Memangnya kenapa kalau kau kaisar kuno naga iblis? Memangnya kenapa kalau kau dulunya seorang kultivator alam berdaulat? Setelah bereinkarnasi, kau hanyalah seorang kultivator alam dewa surgawi setengah langkah. Pada akhirnya, kau tetap harus bersujud di hadapan kakek buyutmu. Apa kau tidak melihat situasi saat ini? Menghancurkan istana Dao Agung itu mudah, tapi kau berani melakukan hal-hal seperti itu untuk menyusahkanku, Zhou Kun. Apa kau pikir aku, Zhou Kun, sama tidak bergunanya dengan istana Dao Agung? Mereka datang dengan meriah, tapi pergi dalam keadaan menyedihkan. Suhan, meskipun Sekte Phoenix masih punya reputasi, kau sudah benar-benar mempermalukan mereka, hahaha. Zhou Kun ingin meneriakkan kata-kata ini keras-keras. Namun, ternyata dia tidak bodoh. Lagi pula, ada begitu banyak orang yang berdiri di sini. Sudah keterlaluan meminta kakek buyutnya keluar dari pengasingan tanpa izin. Jika dia berteriak, bukankah itu akan menjadi tamparan bagi ayahnya?
Anda harus tahu bahwa Zhou Mu sebenarnya tidak ingin menyinggung Sekte Phoenix sebelumnya. Menarik napas, senyum dingin Zhou Kun lenyap, digantikan oleh tatapan menyedihkan. Ayah, mengganggu pengasingan kakek buyut memang berlebihan. Aku bisa menerima permintaan maaf kepada Master Sekte Su. Tapi, Zhou Kun menggertakkan gigi dan melanjutkan, tapi bagaimana jika Su Han mengajukan tuntutan yang lebih keterlaluan? Istana Naga Ilahiku mungkin bukan kekuatan besar, tapi bukan sesuatu yang bisa dengan mudah dimanipulasi oleh Sekte Phoenix biasa. Mengingat temperamen Su Han, dia pasti tidak akan membiarkanku begitu saja hanya dengan meminta maaf. Itulah sebabnya aku mengambil tindakan sendiri. Kuharap ayah memaafkanku. Zhou Mu menatap Zhou Kun dengan dingin. Sejak kelahiran Zhou Kun, Zhou Mu untuk pertama kalinya merasakan akibat dari terlalu dimanja. Tidak ada gunanya bicara lagi sekarang karena situasinya sudah seperti ini, kata Zhou Mu, merasa agak tidak berdaya. Ya, perseteruan dengan Sekte Phoenix kini telah sepenuhnya terjadi. Sebelum Zhou Yuanshan muncul, mungkin masih ada ruang untuk bermanuver, tetapi beberapa kata Zhou Yuanshan telah menutup jalan menuju Istana Naga Ilahi. Apakah kamu sangat takut pada Sekte Phoenix? Tanya Zhou Yuanshan sambil mengerutkan kening. Zhou Mu segera berkata dengan serius, kakek, sebagai kepala Istana Naga Ilahi, aku tahu apa yang penting. Aku tidak takut pada Sekte Phoenix, tetapi aku selalu merasa bahwa kekuatan sejati Sekte Phoenix mungkin bukan seperti yang terlihat. Jadi apa? Zhou Yuanshan juga sedikit dilematis. Ia berkata dengan nada tegas, selama Sekte Phoenix tidak memiliki ahli alam dewa kuno, mereka tidak akan menjadi ancaman bagi Istana Naga Ilahi. Tidak sekarang, tapi bagaimana nanti? Setelah Zhou Yuanshan mencibir, ada banyak kekuatan yang berharap Sekte Phoenix dihancurkan. Saat mereka benar-benar meninggalkan alam dewa kuno, Sekte Phoenix mungkin sudah menghilang dari wilayah bintang atas. Zhou Mu menggelengkan kepalanya dan mendesah pelan. Entah kenapa, semenjak Phoenix Sek pergi, dia punya firasat buruk. Firasat itu belum juga hilang, malah semakin menguat. Siapa takut? Zhou Yuanshan tidak tahu apakah dia sedang menghibur Zhou Mu atau dirinya sendiri. Dia berteriak, saat ini, tidak ada cara lain selain bertarung langsung. Dengan kekuatan Sekte Phoenix saat ini, meskipun mereka tidak puas, mereka hanya bisa menahan amarah. Aku tidak berencana melanjutkan pengasinganku setelah keluar dari pengasingan. Aku akan pergi ke kekuatan lain untuk membujuk mereka. Jika memungkinkan, aku akan mencoba melenyapkan Sekte Phoenix sebelum tangga surgawi dibuka. Ekspresi Zhou Mu berubah, kakek, bukankah ini agak tidak pantas? Jangankan apakah kita bisa menghancurkan Sekte Phoenix, kalaupun bisa, apa yang akan terjadi pada para jenius iblis itu setelah kita menghancurkan mereka? Melihat seluruh wilayah bintang atas, hanya Sekte Phoenix yang memenuhi syarat untuk melawan para jenius iblis. Bahkan 4 pangeran bintang dan keturunan 9 dewa agung pun tidak sebanding dengan mereka. Kenapa repot-repot memikirkan begitu banyak hal? Kamu juga perlu mengkhawatirkan ini. Zhou Yuanshan memelototi Zhou Mu, jadilah kepala kuil yang baik. Jika langit runtuh, seseorang yang lebih tinggi akan menopangnya. Wilayah bintang atas hanyalah sekelompok manusia dari Istana Naga Ilahiku. Apa yang kau takutkan? Sekarang adalah kesempatan terbaik. Dengan sifat pendendam Su Han, jika kita tidak membunuhnya sekarang, akankah dia tumbuh lebih kuat dan kemudian menghabisi kita? Zhou Mu terdiam sejenak, lalu terdiam. Perkataan Zhou Yuanshan memang masuk akal, tetapi segalanya seharusnya tidak sampai pada titik ini. Itu hanya permintaan maaf dari Zhou Kun, dan hanya keputusan yang dibuat oleh Zhou Mu. Melihat wajah Zhou Yuanshan dan Zhou Kun, Zhou Mu tiba-tiba merasa bahwa dirinya dan seluruh Istana Naga Ilahi benar-benar telah melewatkan sesuatu. Waktu berlalu. Dalam sekejap mata, 10 hari telah berlalu. Sekte Phoenix, markas besar sekte tersebut, di dalam Phoenix Hall.
Master Sekte, ini adalah pergerakan Istana Naga Ilahi selama 10 hari terakhir. Ditian menyerahkan kristal ingatan kepada Su Han, lalu berkata, Zhou Yuanshan, bagaimanapun juga, adalah seorang ahli alam dewa kuno, jadi kita tidak bisa mengikutinya terlalu dekat. Ada beberapa kali dia hampir menyadari keberadaan kita. Namun, dia seharusnya sudah menduga bahwa orang-orang dari Sekte Phoenixku sedang mengikuti kita, tetapi tanpa bukti nyata, dia tidak bisa bertindak langsung. Su Han mengangguk sedikit. Mengikuti ahli alam dewa kuno tanpa mengungkapkan keberadaannya jelas mustahil, kecuali jika tingkat kultivasi seseorang lebih tinggi dari Zhou Yuanshan. Akan tetapi, meskipun Zhou Yuanshan tahu bahwa Sekte Phoenix mengikutinya, tidak ada yang dapat ia lakukan. Ada banyak jalan yang bisa ditempuh, dan kita masing-masing bisa menempuh jalan kita sendiri. Medan bintang superior bukan milikmu, Zhou Yuanshan, jadi mengapa kau bilang Sekte Phoenixku mengikutimu? Mengambil tindakan terhadap Sekte Phoenix sama saja dengan mendeklarasikan perang, dan Zhou Yuanshan tidak sebodoh itu. Jika seorang kultivator alam dewa kuno ingin menyembunyikan keberadaan mereka, itu akan sangat mudah bagi mereka, kalian tidak akan bisa menemukan mereka. Kata Su Han penuh arti. Ditian langsung mengangguk, aku juga berpikir begitu. Zhou Yuanshan jelas-jelas ingin memberitahu kita apa yang ingin dia lakukan. Jadi, apa sebenarnya yang ingin dia lakukan? Su Han tersenyum tipis dan mengirimkan indera ilahinya ke dalam kristal ingatan. Tidak banyak catatan, hanya disebutkan beberapa faksi di tepi zona level 7. Sekte Duyun, Istana Biru Perak, Sekte Xuan Yin, Lembah Jusen, semuanya berada di tepi zona tingkat ke-7, cukup untuk masuk dalam 20 besar, atau bahkan 10 besar, kekuatan besar. Su Han menekankan kata-kata, kekuatan yang besar. Bes. Su Han melemparkan kristal ingatan itu ke samping dan berkata dengan tenang, aku akhirnya mengerti apa yang direncanakan Zhou Yuanshan. Untuk bersatu dengan kekuatan lain guna menekan Sekte Phoenixku, atau bahkan berperang secara langsung. Tanya Ditian. Su Han mengangguk, pantas saja dia tidak menyembunyikan jejaknya, dia ingin mengintimidasi kita. Pencegahan. Ditian mengerutkan kening, meskipun kekuatan-kekuatan ini tidak lemah bahkan di tepi zona tingkat ke-7, aku khawatir mereka tidak bisa dianggap sebagai penghalang bagi Sekte Phoenixku, kan? Mengesampingkan alam dewa kuno itu, dalam hal kekuatan tempur tingkat menengah, bahkan jika mereka semua digabungkan, mereka mungkin tidak sebanding dengan Sekte Phoenixku. Jadi, bagaimana kau bisa bicara tentang penghalang bagi mereka? Kamu tentu tahu kekuatan sebenarnya dari Sekte Phoenix, tapi Zhou Yuanshan tidak. Su Han menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Ditian terkejut, tetapi kemudian dia mengerti. Meski begitu, masih ada satu hal yang tidak ku mengerti, apa sebenarnya tujuan dari apa yang disebut pencegahan Zhou Yuanshan. Sulit untuk mengatakannya. Su Han berkata, mungkin dia ingin mengintimidasi kita, jadi dia berdamai dengan mereka terlebih dahulu. Atau mungkin dia ingin memanfaatkan situasi ini dan membujuk pasukan ini untuk menyerang Sekte Phoenixku bersama-sama. Jika memang memungkinkan, dia mungkin akan menghabisi Sekte Phoenixku dalam sekali serang, karena pasukan yang dia lobi awalnya berada di pihak yang berlawanan dengan Sekte Phoenix. Mendengar kata-kata, sisi berlawanan, Ditian merasakan sakit kepala datang. Dia tersenyum kecut dan berkata, Master Sekte, ada cukup banyak kekuatan yang menentang Sekte Phoenix saya. Tidak ada jalan lain, Sekte Phoenix adalah kue besar, dan semua orang menginginkan sepotong kue. Ekspresi Su Han agak dingin, meskipun kita didukung oleh Ratu Kehancuran dan Dewa Iblis Primordial, dan di permukaan latar belakang kita tampak sangat kuat, domain bintang atas penuh dengan bakat terpendam. Mungkin ada lebih dari mereka berdua sebagai kekuatan setengah suci sejati. Terlebih lagi, dalam situasi saat ini, aliansi bintang adalah kekuatan yang sesungguhnya. Kekuatan-kekuatan lain itu tentu saja ingin menghancurkanku, Su Han, dan kemudian menjilat aliansi bintang. Ditian tetap diam,
tetapi hawa dingin memancar dari tubuhnya. Tidak perlu terlalu dipikirkan. Yuan Ling terjebak di alam iblis ekstrateritorial dan belum bisa kembali untuk sementara waktu. Ini kesempatan terbaik bagi kita. Mata Su Han berkilat, lalu ia melanjutkan, karena mereka semua ingin menjadi yang pertama menjulurkan leher, maka aku juga harus memberitahu mereka konsekuensinya jika mereka menjadi yang pertama menjulurkan leher. Pagi berikutnya, matahari baru saja terbit ketika berita menyebar dari dalam Sekte Phoenix. Berita pertama, mulai hari ini, Sekte Phoenix akan mulai merekrut anggota. Gaji tahunan bervariasi tergantung pada tingkat budidaya. Jumlah minimumnya adalah 1000 kristal ilahi per tahun, dan dapat mencapai 100 miliar, 300 miliar, 500 miliar, atau bahkan 1 triliun. Pendek kata, tidak ada batas atas. Berita kedua, Sekte Phoenix menawarkan hadiah 1 miliar kristal ilahi untuk kepala Zhou Kun, Tuan Muda Istana Naga Ilahi. Persembahkan 100 miliar kristal dewa dan hadiah untuk kepala Zhou Yuanshan, Patriark Istana Naga Dewa dan ahli tingkat dewa kuno. Tawarkan 200 miliar kristal ilahi sebagai hadiah untuk markas besar Sekte Istana Naga Ilahi, dan kepala semua anggota Istana Naga Ilahi. Berita ini segera menimbulkan sensasi di kawasan bintang kelas atas. Sekte Phoenix tidak perlu diperkenalkan. Istana Naga Ilahi awalnya hanya dikenal di tepi zona tingkat ke-7, tetapi setelah promosi Sekte Phoenix, seluruh bidang bintang tingkat atas mengetahui tentang Istana Naga Ilahi. Jumlah lebih dari 300 miliar kristal ilahi langsung menggemparkan permukaan tenang bidang bintang superior. Seperti kata pepatah, hadiah yang besar pasti akan menarik orang-orang pemberani. Semua orang tahu bahwa Sekte Phoenix sangat kaya, jadi mereka tidak akan berbohong tentang masalah ini. Karena itu, beberapa orang dengan motif tersembunyi segera bertindak. Dengan kehadiran para ahli tingkat dewa kuno, para kultivator ini awalnya mengira bahwa Istana Naga Ilahi merupakan kekuatan yang sangat dahsyat. Namun setelah penyelidikan, mereka semua tercengang. Di tepi zona tingkat ke-7, ada kekuatan tingkat ketiga. Setelah level 4, semua orang dianggap tidak memenuhi syarat. Jika itu adalah kekuatan level 4, itu lain hal, tetapi hadiah lebih dari 300 miliar kristal suci pasti layak menyandang gelar level 4. Tetapi mengapa Sekte Phoenix, yang hanyalah kekuatan kelas 3, menawarkan hadiah kristal suci yang begitu besar? Mungkinkah ada sesuatu yang mencurigakan terjadi di sini? Mereka yang telah berkultivasi ke alam ilahi jelas sangat peka. Mereka tidak berani ceroboh, tetapi mereka juga tidak mau menyerah. Jadi mereka meluncurkan penyelidikan yang lebih rinci. Sejak Sekte Phoenix merilis pesan tersebut hingga 3 hari kemudian, Istana Naga Ilahi praktis terbalik. Pepatah banyak tangan meringankan pekerjaan telah dicontohkan dengan sempurna di sini. Pada tahun berapa Istana Naga Ilahi didirikan? Pada tahun berapa Zhou Yuanshan menerobos ke alam dewa kuno? Berapa tingkat bintangnya sekarang? Berapa tingkat kultivasi kepala istana Zhou Mu? Berapa usia kepala istana muda Zhou Kun? Berapa banyak kultivator alam dewa surgawi? Berapa banyak kultivator alam dewa mendalam? Dan berapa total muridnya? Tunggu. Istana Naga Ilahi yang disangka tak tertembus, ternyata bagaikan seorang laki-laki kekar yang ditelanjangi seluruhnya. Bahkan beberapa helai rambut di tubuhnya pun terhitung jelas oleh banyak kultivator. Pada akhirnya, para kultivator itu benar-benar terkejut. Istana Naga Ilahi sebenarnya hanya kekuatan biasa, tidak ada yang istimewa. Di tepi zona level 7, peringkat 20 teratas. Dibandingkan dengan seluruh tata bintang yang lebih unggul, itu tidak ada apa-apanya. Seorang kultivator alam dewa kuno bintang 2 saja bisa menampar mereka sampai mati. Ini masalah yang sangat sederhana, tetapi Sekte Phoenix telah menawarkan hadiah lebih dari 300 miliar kristal ilahi. Apakah ini mengisyaratkan sesuatu? Atau apakah mereka benar-benar punya uang untuk dihamburkan? Apapun alasannya, ini bukanlah hal yang seharusnya mereka pertimbangkan. Zhou Kun,
yang baru mencapai alam dewa sejati, bernilai 1 miliar kristal dewa. Kultivator alam dewa mendalam manapun bisa dengan mudah menghadapinya, kan? Adapun Zhou Yuanshan, meskipun dia adalah dewa kuno bintang 1, dia tidak sebanding dengan ratusan miliar kristal dewa. Terlalu banyak orang kuat yang bersedia berkompromi dengannya. Dalam sekejap, wilayah selatan di tepi zona tingkat ke-7 dilanda kekacauan. Di tempat lain, lembah Chushen. Keduanya berada di tepi zona tingkat ke-7, dan termasuk dalam peringkat 20 kekuatan teratas. Lembah Chushen sebenarnya lebih kuat dari istana Shenlong. Tingkat kultivasi leluhur dan master lembah saat ini serupa dengan istana naga ilahi. Namun, jumlah dewa surgawi di lembah pengumpulan dewa mencapai 26. Lebih jauh lagi, jumlah murid di lembah Jusen mendekati 10 juta. Tentu saja, ini bukanlah keuntungan bagi seorang tokoh besar seperti Zhou Yuanshan. Ini adalah kedua kalinya dia mengunjungi lembah Chushen dalam waktu setengah bulan. Dia diterima oleh Chen Ye, penguasa lembah Chushen. Di mana Chen Zijing? Tanya Zhou Yuanshan sambil mengerutkan kening. Mengapa seorang ahli alam dewa kuno yang kuat hanya mengirim Chen Ye untuk menerima mereka? Terakhir kali, Chen Zijing muncul secara langsung. Senior Zhou, sungguh disayangkan. Ayah saya sedang menjalani masa pengasingan dan tidak bisa menerima tamu, kata Chen Ye sambil tersenyum. Ekspresi Zhou Yuanshan berubah dingin, dia mengasingkan diri hanya dalam beberapa hari. Sungguh kebetulan, ini. Chen Ye menghela napas pelan dan menggelengkan kepalanya, lalu berkata, senior seharusnya sudah tahu alasan spesifiknya, jadi aku tidak perlu menjelaskannya lebih lanjut. Bush! Aura ganas tiba-tiba meletus dari tubuh Zhou Yuanshan. Aura itu bagaikan gelombang yang bergelora, mengancam hendak menelan Chen Ye, tetapi Zhou Yuanshan akhirnya menahan diri saat aura itu mencapai Chen Ye. Kalau pohon tumbang, monyet-monyet berhamburan, kalau tembok runtuh, semua orang dorong. Hahaha. Zhou Yuanshan menjadi marah, tertawa dan berkata, lembah Chushen Anda benar-benar telah menafsirkan kedua kalimat ini dengan sempurna. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.